Silakan Arek Batu Nio, Bu Joker. Halo, Arek. Ya, oke, terima kasih bro. Saya tanya, di surga itu masih ada free will nggak? Ya, di surga langit bumi baru nanti. Iya, pas. Ada, No, ada, ada, setelah hari penghakiman ada. itu ada. Oh, kalau begitu, kalau free will-nya ada bro, apakah kemungkinan manusia itu jatuh ke dalam dosa lagi seperti malaikat itu bro? Enggak, karena kan dosa tidak ada lagi. Dosa dan kuasanya kan tidak ada lagi, sudah dibinasakan oleh Kristus. Jadi keinginan free will-nya itu yang untuk berbuat dosa itu udah nggak ada lagi ya bro ya? Karena kita sudah tinggal di dalam Kristus, karena kita sudah memerintah bersama-sama dengan Kristus dalam kerajaan selama-lamanya itu, maka dosa itu tidak ada lagi. Hati kita kan sudah tubuh dan roh kita kan sudah diperbarui menjadi baru. Kalau dulu free will yang kita tuh ada untuk berkeinginan berdosa, nanti di surga itu nggak ada yang. Oke. Lalu berikutnya, tujuan Tuhan menciptakan manusia itu menurut bro, itu tujuan utama manusia itu diciptakan tuh untuk apa bro? Ya, untuk beranak cucu memenuhi seluruh bumi, Kejadian 1 ayat 28. Oh, soalnya saya pernah mendengar kayak orang sharing begitu, dia tujuan utama manusia itu adalah untuk menyembah Tuhan. Oh, enggak ada itu. Enggak ada Tuhan bilang begini, wahai Adam, sembahlah aku ini. Enggak ada. Oke, Tapi oke. beranak cuculah dan penuhilah seluruh bumi. Ya, itu kata Tuhan. Jadi nggak ada Adam inilah agama yang guridohi Adam. Bacot itu, nggak ada yang gitu. Oke. Tuhan tidak menjanjikan agama, Tuhan menjanjikan obat, yaitu Mesias. Oh, ya. Oke. Satu lagi yang terakhir. Ini kalau zamannya Yesus dulu kan, sebelum atau mungkin sesudah ya, mungkin kan ada orang yang dilahirkan dalam seumur hidupnya itu mereka nggak pernah mendengar berita keselamatan. Dan mereka tidak tahu keselamatan itu di dalam Yesus. Ya, Lalu seperti Rasul Paulus bilang, mereka itu akan dihakimi sesuai dengan hati nurani mereka. Ya, ini yang dimaksud dengan hati nurani mereka itu yang bagaimana? ya hati nurani mereka, Pak. Hati nurani itu kan sesuatu yang ada di dalam mereka yang membuat mereka mendorong melakukan sesuatu. Dan hati nurani itu yang akan mempertimbangkan lakukan atau enggak. Nah, di hati menurut hati nurani misalnya begini. Orang nggak pernah dengar Yesus, tapi orang di pedalaman itu pun mereka bisa saling berantem, bisa saling berteman. Nah, hati nurani mereka misalnya berkata bahwa menebang pohon ini nggak boleh, nanti itu salah. Nah, kalau mereka melanggar hati nurani mereka, mereka berdosa oleh karena hati nurani mereka itu. Jadi ketika mereka menganggap dalam hati nurani mereka bahwa menebang pohon itu salah, tapi mereka sengaja tebang pohon, maka mereka melanggar hati nurani mereka sendiri dan dia menjadi berdosa oleh tuntutan hati nuraninya sendiri. Gitu. Jadi kalau mereka melakukan perbuatan dosa seperti itu, berarti mereka pasti akan masuk neraka. Betul. Ya, kalau mereka melanggar ketentuan hati nuraninya, Roma 2 ayat 16 kan tuh Rasul Paulus berkata hal itu akan tampak pada hari bila mana Allah melalui Kristus Yesus menghakimi yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Gitu. Nah, nanti Tuhan masalah mereka masuk neraka atau tidak masuk neraka itu tergantung belas kasihnya Allah dalam penghakiman itu. Oh. Tapi masalah status mereka berdosa atau tidak berdosa itu tergantung tuntutan hati nuraninya. Gitu. Oke. Jadi kalau menurut saya, kalau seperti jalannya seperti itu, berarti mereka semua pasti masuk neraka, karena kan nurani manusia itu sudah cacat ketika Adam berbuat dosa, jatuh dalam dosa.
Bukan, bukan, Betul. bukan, bukan, enggak. Nurani itu tidak cacat. Nurani itu bahkan kemampuan yang murni untuk mempertimbangkan ini baik atau enggak baik. Kalau nurani itu sudah cacat, dia nggak akan bisa mempertimbangkan ini baik atau tidak baik. Free will manusia itu yang rusak, nuraninya nggak rusak. Ya, meskipun nuraninya dipengaruhi oleh dosa. Jadi free will-nya yang sudah rusak, tapi nuraninya enggak. Itu. Makanya kadang kalau ada orang berbuat salah, berbuat dosa, dia kadang menyadari, waduh kenapa ya begitu, kenapa, bla bla bla. Bahkan orang yang di luar Yesus pun ada yang begitu. Ya katakanlah Hmm. orang-orang agama C ya, ketika dia sakiti orang, dia bisa dengan sadar, aku bersalah, ya ampun, ya ampun. Nah itu nuraninya tuh, yang menuntun dia bahwa itu salah, nggak boleh. Nah gitu. Karena kalau hati nuraninya cacat, bunuh terus, nggak ada pertimbangan. Hati nuraninya lah yang menimbang itu untuk saling membela, saling mendakwa. Oke, Oke, satu lagi terakhir ini. Kan ada firman Tuhan bilang yang menghujat anak nggak masih bisa diampuni, tetapi ketika menghujat Roh Kudus itu tidak diampuni, baik di dunia ini atau dunia yang akan datang. Itu maksudnya kalau berarti dalam kehidupan yang akan datang itu masih ada pengampunan. Enggak, bukan begitu. Kehidupan Gimana? sekarang dan kehidupan yang akan datang itu bukan bermakna, jadi logikanya itu karena Tuhan Yesus mengatakan di dunia ini tidak dan di dunia yang akan datang pun tidak. Itu sebenarnya penekanan bahwa betapa parahnya dosa menghujat Roh Kudus itu. Jadi Tuhan Yesus mengatakan di yang sekarang tidak akan diampuni dan yang dia akan datang pun tidak akan terampuni. Artinya dia tidak akan berhak menerima langit bumi baru atau dunia yang akan datang. Itu maksudnya. Jadi bukan berarti ada pengampunan setelah kita mati. Itu nggak ada itu. Oh, jadi keselamatan itu cuma sekali Ya, keselamatannya ketika kita masih di bumi ini. ketika kita masih di bumi. Oke. Terima kasih bro penjelasannya. Tuhan berkati. Ya, Tuhan berkati ya selalu. Oke, teman-teman, di sini ada berapa? 65 orang lagi yang mau naik bertanya ya. Saya tidak bisa sanggupi satu persatu, tapi ada yang mau saya sampaikan bahwa menyangkut kepada tema kita Kristus Sang Injil. Hari ini saya belajar, tadi saya ada kunjungan. Kita belajar tentang meresponi panggilan mengenai Kristus sebagai Sang Injil. Orang yang menolak panggilan Allah adalah orang-orang yang meninggikan dirinya terhadap Allah. Jadi kalau Tuhan sudah memanggilmu, jangan tolak panggilan itu. Karena kalau kamu tidak menerima panggilan itu, artinya kamu menganggap dirimu setara dengan Allah. Dan ingat teman-teman, tugas kita itu adalah mewartakan Injil. Mewartakan Kristus yang adalah Sang Injil. Kalau ada orang berkata begini, saya didatangi Tuhan, saya bermimpi Tuhan datangi saya. Itu mungkin kesaksian luar biasa. Tapi itu penghinaan kepada kita orang percaya. Kenapa? Karena kita tidak berfungsi. Kita tidak berfungsi untuk menginjili dia sehingga Tuhan sendiri yang mendatangi dia. Ya, kita nggak berfungsi. Jadi Tuhan itu, Roh Kudus itu memakai kita untuk bersaksi mengenai dia. Jadi kalau ada orang bilang saya ditemui Tuhan, saya begini segala macam, itu penghinaan kepada kita. Kenapa? Karena kita nggak berfungsi. Harusnya kita yang bersaksi, kita yang dipakai. Tapi karena kita nggak ada yang mau dipakai, Tuhan sendiri yang datang langsung mendatangi orang itu. Ya, jadi mari berfungsi, mari berguna untuk tujuan kerajaan Allah. Di dalam belas kasihnya bukan karena kehebatan kita, tapi kerendahan hati kita untuk mau menerima panggilannya. Orang Kristen yang mengaku Kristen tapi tidak mau menginjili itu bukan orang Kristen. Menginjili di sini tidak harus jadi seperti saya. Ya, tetapi
hidup sesuai dengan buah-buah iman, buah-buah yang Tuhan tuntun bagi kita. Ya, jadi hidupilah panggilan kita. Karena saya punya ayat yang bagus ya. Saya baca ya. Ini bagus sekali dalam 1 Petrus. Saya mau ngajak teman-teman tuh ingin merenungkan ayat ini. Ini penting sekali. Dua Petrus 1 ayat 10 dan 11. Ya, dikatakan begini teman-teman. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan tersandung. Dengan demikian kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal. Upah yang kita dapat mengikuti Tuhan, meresponi panggilan kita itu apa? Kita tidak akan tersandung. Dan kita diberi hak untuk masuk ke dalam kerajaan itu. Jadi melayani Allah dengan meresponi panggilan kita, itu sejatinya adalah kehormatan yang tertinggi. Karena kamu tidak follow everyone di dunia ini. Kamu follow Jesus. Kamu mengikuti Tuhan. Ya, dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal. Kerajaan kekal. Kalau kita meresponi panggilan itu. Ya. Jadi beri dirimu untuk meresponi panggilan. Untuk apapun kamu dipanggil, kamu harus cari tahu panggilanmu itu apa. Ya. Wah, Elia, saya pebisnis. Oh ya, saya dipanggil untuk memberkati orang melalui bisnis saya. Oke, silahkan. Wah, Elia, saya pebisnis. Tuhan panggil untuk bangun cabang-cabang saya di tempat-tempat seperti ini agar orang-orang tuh bisa makan, bisa ini. Silahkan berdampak, bangun kesejahteraan. Ya. Oh, Elia, saya tuh dokter. Saya tuh punya panggilan ingin membantu orang-orang miskin untuk cek kesehatan apa segala macam. Lakukan. Elia, saya ini polisi. Elia, saya mau bantu orang-orang lemah secara hukum yang ditindas. Silahkan lakukan panggilanmu. Agar kemuliaan Allah dan kesejahteraan orang-orang dinyatakan di sana. Ya. Jadi panggilan itu bukan tentang apa? Bukan tentang kamu harus jadi seperti saya. Itu jadi seperti pendeta-pendeta Anda. Ya. Dan kalau kamu melakukan panggilanmu itu, kamu tidak akan tersandung. Dan yang kedua, kamu punya hak untuk masuk dalam kerajaan kekal itu. Kamu punya hak. Betapa indahnya mengikuti Tuhan tidak akan pernah rugi. Mengikuti Kristus tidak akan pernah rugi. Ya, mengikuti Dia kamu akan selalu menang. Sekalipun dunia ini memandangmu hina, you got nothing. Tapi bagi Tuhan kamu berharga. Maka kamu yang dibawa, maka kamu yang dipilih. Ya, kamu tidak mengikuti kemauan manusia, tapi kamu mengikuti kemauan Allah. Ya. Sehingga dengan demikian, kamu akan berkata, kebanggaanku adalah salib Kristus dan sumber semangatku adalah Injil Kristus. Ya, kamu sampai hal itu bisa terdengarkan dan kamu bisa lakukan itu dengan baik. Ya, karena hidup kita bukan lagi kita, hidup kita di dalam Kristus adalah Kristus, yang dengan demikian mati kita adalah keuntungan dalam Tuhan. Itu yang dapat saya sharingkan pada hari ini. Semoga Anda terbangun, saya juga dibangun. Saya mendoakan Anda
Anda juga mendoakan saya, kita saling mendoakan dalam Tuhan, agar kita selalu diubahkan setiap hari, bertobat setiap hari, dan kita menemukan hidup yang baru di kemudian hari.